Di sini itu apa saja kalau bisa kita gitu lah, kita kenalkan sama teman-teman yang biasa di pondok lain ya nggak ada yoga, nggak ada kan. Padahal yoga itu kan perumus pertamanya kan Nabi Dawud itu, King David itu. Yoga itu mulai sempurna di zaman Nabi Dawud kan. Itu ada ilmunya itu. Nah kalau puncak yoga itu kan kalau ini kan namanya Surya Namaskara ya kan. Itu Rasulullah ngajarinya sholat. Sholat yang benar itu adalah puncak yoga. Persoalannya kadang-kadang sholatnya nggak pada benar gerakannya. Nah untuk menelusuri gerakan sholat Rasulullah itu kita harus memahami dasar-dasar yoga. Dengan memahami dasar-dasar yoga, kita nggak usah tahu hadisnya Rasulullah itu kalau bersedekap gimana, kalau berdiri gimana, pasti tahu. Karena bersedekap yang benar itu bagaimana, berdiri yang benar. Itu namanya asana ya, sikap duduk, sikap apa misalnya rukuk itu gimana. Kalau kita tahu ilmu yoga, pasti nanti sholat kita itu seperti Rasulullah. Karena Rasulullah itu ya raja yoga itu sendiri. Jadi yoga itu untuk kalau kita di sini ya untuk mengenalkan apa itu gerakan-gerakan untuk lebih memahami apa yang dikehendaki Rasulullah. Lebih kepada itu. Ilmu dasarnya kan yoga. Nah puncaknya itu yang diterapkan itu adalah sholat. Nah, kalau zaman Nabi Daud kan masih menari, menjoget gitu ya. Nah, Rasulullah itu udah puncak ilmu kan. Ya. Di apa itu di dalam tanda petik itu diringkas menjadi sholat itu. Cuma saya lihat bahkan banyak ustadz itu sholatnya aja nggak benar. Gerakan sholatnya itu nggak benar. Padahal dia tahu hadis, mungkin cara membaca hadisnya ya nggak benar. Kalau kita membaca hadis-hadis, oh Rasulullah itu waktu rukuk bagaimana, waktu sujud bagaimana, kan banyak hadis dari banyak riwayat ya. Yang intinya itu sebenarnya sama, tapi kalau kita tidak bisa menangkap esensinya, ya bisa luput. Nah untuk bisa menangkap esensinya, kita harus ngerti dasar-dasar ilmunya, dasar-dasar asana, dasar-dasar sikap gitu loh. Asana itu bisa asana duduk, asana berdiri. Asana itu kan bahasa India aja. Gerak gitu ya. Kok gerak bukan ya asana? Ya apa ya? Rada jari ya. Nah kenapa India yang ya kan apa ya? Nabi-nabi itu kan bahas syariat macam-macam, sempurnanya kan pada diri Rasulullah. Nah nabi-nabi yang lain itu kan hanya sebagian-sebagian. Nah ada banyak orang menduga bahwa yoga itu kenapa orang India yang mewarisi? Karena mereka dekat dengan silsilah Nabi Ibrahim. Apakah muridnya, apakah apanya gitu. Maka mereka disebut Brahmana kan gitu. Nah, mereka mewarisi ilmu gerak itu. Nah, Islam kan kayak semacam apa ya, abstrak ya. Kalau kita nulis skripsi itu kan ada abstraknya. Nah, Islam itu kan abstrak kan harus di breakdown. Nah cara membreakdown ini kita memahami ajaran-ajaran sebelumnya gitu. Kalau dalam ilmu gerak ya yoga itu. Makanya kan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih kan itu. Kami tidak membedakan satu rasul dan rasul lainnya. Semua rasul kita imani, kita percaya warisannya yang masih asli ya kita pelajari untuk memahami Islam. Karena Islam itu udah daftar isi saja tuh. Harus di breakdown kemana-mana. Sementara nabi-nabi yang lain itu bab-bab saja, satu bab, dua bab gitu. Islam kan keseluruhan bab. Jadi kalau dulu waktu kalau tesis itu ada abstraknya enggak? Ada ya? Kalau bikin skripsi kan pertama ini ya. Iyalah, satu halaman aja kan? Iya. Islam itu kayak begitu. Merumuskan secara ringkas segala inti ajaran yang pernah diturunkan Tuhan. Nah untuk melaksanakannya, membreakdownnya kita harus ngerti bagian-bagian itu kan. Saya dulu itu takutnya kalau di Jayapura, ya ibaratnya ada bacaan-bacaannya tertentu kayak gitu. Oh. Nah takutnya wah ini nanti malah Musyrik gitu ya. musyrik kayak gitu. Karena sempat ada ulama sampaikan gitu, jangan ikutin karena kalau hanya sekedar gerakan oke, tapi mereka pakai Bacaan kayak gitu. Kalau yoga itu gurunya ngajari bacaan itu guru yang belum hebat.
Ya, Kalau sudah hebat itu nggak ada bacaannya. Anunya gitu. ada olahraga nggak apa-apa, tapi kalau sudah campurkan, Iya. jangan dulu lah. Dulu itu di Indonesia itu tokoh yoga terbesar itu almarhum Yogamurti namanya. Akhirnya dia menjadi Muslim. Ya, kebetulan perjalanan spiritualnya ya, bukan saya meremehkan yang lain enggak. Jadi beliau itu masuk Islam karena sekian lama usianya waktu itu udah 60-an atau 70-an. Baru kali itu dia melihat orang Islam sholat. Dia terpukau. Ini adalah saripati dari semua gerakan yoga. Nah, dia termasuk Islam. Nggak mungkin orang yang mengajarkan ini kecuali sang maharaja yoga itu sendiri. Nah, dia referensinya yoga kan, Iya. ya memang dia yogawan se-Indonesia itu anulah paling tinggi lah. Iya. Saya kan belajarnya sama Suwarno Ragil Suwarno Pragulapati namanya. Karena saya manggilnya Pak Ragil itu. Nah Pak Ragil itu muridnya Yogamurti. Dia cerita, saya maksud melihat orang sholat itu melihat Pak Ragil sholat, Yogamurti itu terpukau kan. Terus minta diislamkan. Makanya kesukaan para nabi, apalagi Rasulullah, salah satunya adalah sholat. Kalau sakit, sholat. Kalau gundah, sholat. Kalau terkena musibah, sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Tuhan dengan sabar, dengan ketenangan dan sholat. Nah, sholat itu gerakan-gerakan yang secara jasmani itu memang merangsang produksi enzim-enzim tertentu yang membuat orang itu jadi stabil. Saya kalau sakit itu sholat. Maka Nabi bilang kepengen sehat. Salah satu resep Nabi untuk sehat itu biasakanlah sholat duha. Pagi yang duha ini. Iya. Matahari udah mulai agak tinggi ya kira-kira. Kalau zaman dulu Nabi itu kalau sholat duha itu ketika anak-anak onta sudah berdiri dari duduknya. Jadi pasir udah hangat. Nah, kira-kira kalau di Jogja ya kalau subuhnya jam 4:30 ya duhanya kira-kira jam 9. Yang paling utama kan itu. Jam segitu sholat duha 8 rakaat atau 12 rakaat. Ini kan olahraga itu. Anunya, terlepas dari keyakinan itu kan yoga. Makanya sehat, masuk akal. Saya selalu bilang bahwa tapis pertama untuk membedakan apakah ini ajaran Rasulullah atau tidak, itu bisa di breakdown secara intelektual enggak? Bisa dipahami secara logika enggak? Logik enggak? Kalau enggak logik pasti bukan ajaran Rasulullah. Yang logik aja belum tentu. Apalagi yang enggak logik kan. Nah, fenomena mistis, pengalaman mistis itu semua logik. Ya itu kalau kita bicara saya di sini kan ada yoga sholawat. Jadi belajar yoga sambil belajar sholawat. Gerakan itu kalau selama itu kalau ada lagu Rofapin yang bisa masuk untuk gerakan kita pakai musiknya pakai lagunya Pak Kiai. Iya. Hitungannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pakai lagu. Nah dari yoga itu terus nanti bercabang menjadi ilmu bela diri macam-macam, ilmu pengobatan. Nah itu ilmiah. Oh yoga pakai om, nah itu mungkin kangen sama omnya mungkin dia. Sedang kangen sama omnya apa tantenya manggil om. Sholat itu menurut itu Sufi Habib siapa ini menggambarkan wahai Rasulullah kalau tidak ada engkau maka tidak ada keindahan tarian dalam sholatku. Sholat itu menari itu. Kalau orang Hindu kan gini, dedek kan itu. Kalau kita kan gini. Nah, itu perkembangan perkembangan antropologi manusia. Antar dia.